Dia tidak mempunyai rasa malu ya. Dia tidak mempunyai harga diri ya. Dia cuma bertopeng ya di hadapan orang lain ya. Dia seolah-olah baik ya. Di tengah panasnya perdebatan publik terkait kasus perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli, muncul analisis tajam dari netizen yang budiman dengan akun @choe.re mengenai psikologi pelaku pengkhianatan. Seorang korban perselingkuhan menyoroti fenomena kontradiktif, di mana pelaku perzinahan justru menunjukkan kebanggaan atas perbuatannya yang hina. Menurutnya, perilaku ini adalah manifestasi dari sakit mental atau gangguan jiwa, ditandai dengan hilangnya rasa malu dan harga diri. Pelaku dicap sebagai pembohong besar, orang munafik, dan kemungkinan besar mengidap narcissistic personality disorder, yang sangat ahli menutupi kebejatan. Analisis ini menekankan bahwa bagi pelaku, praktik keagamaan hanya sekedar formalitas, sementara otaknya sudah cacat. Meskipun mereka mungkin menikmati kesombongan untuk sementara, netizen yang berbakti ini memperingatkan bahwa balasan setimpal pasti akan datang. Balasan tersebut disebut sangat pedih, seringkali terwujud dalam bentuk penyakit fisik yang serius di usia tua, sebagai konsekuensi yang harus diterima atas perbuatan bejat yang telah mereka lakukan. Kenapa banyak orang yang selingkuh itu malah bangga ya? Jawabannya tuh simpel ya. Karena orang yang suka berselingkuh ya, yang suka berbuat zina, yang selalu berbuat menjijikkan itu memang ada kebanggaan sendiri ya untuk teman-temannya, untuk orang-orang lain. Tapi menurut saya orang yang berselingkuh itu mempunyai sakit mental ya, mempunyai sakit mental ya, atau sakit jiwa ya. Karena orang yang berselingkuh itu ya, dia sudah menganggap beragama itu sudah nggak ada. Dia cuma formalitas ya untuk beragama, tapi otaknya itu sudah cacat atau sakit mental atau sakit jiwa. Terus dia akan merasa sangat-sangat bangga ya dengan perselingkuhan, dengan pengkhianatan, dengan perbuatan yang menjijikkan itu ya. Sangat-sangat hina orang itu. Dia tidak mempunyai rasa malu ya. Dia tidak mempunyai harga diri ya. Dia cuma bertopeng ya di hadapan orang lain ya. Dia seolah-olah baik ya, cinta istrinya, cinta suaminya ya, seolah-olah seperti itu. Pada kenyataannya tidak. Orang selingkuh itu mempunyai berbagai cara ya, berbagai cara untuk menutupi kebejatannya itu ya. Ya, dibilang bejat ya, memang sangat-sangat bejat ya perbuatan seperti itu. Tetapi malah mereka tuh bangga, sangat-sangat bangga. Kenapa mereka bangga? Karena otak mereka itu cacat ya. Otak mereka itu cacat, sakit jiwa. Mereka sudah tidak mempunyai rasa malu ya, dan tidak mempunyai harga diri ya. Dan apakah orang-orang seperti itu akan selalu senang, bahagia dengan perbuatannya? Enggak ya. Mereka pasti akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat setimpal, bahkan lebih ya. Dan sangat balasan orang-orang selingkuh itu sangat pedih ya. Penyakit pasti ya. Orang yang berselingkuh itu pasti penyakit, mempunyai penyakit ya. Dia sakit-sakitan. Bahkan ada yang stroke ya, stroke di tua nanti. Oke lah, mungkin umur 30-an ya, sebelum ke 40-an mereka masih sehat, masih bangga dengan perselingkuhan. Tapi di atas umur 40 ke atas ya, pasti merasakan efek ya. Wanita ya, biasanya di penyakit kelaminnya ya, atau payudaranya, dan bahkan penyakit dalam sampai meninggal. Yang laki-laki ya pastinya yang suka selingkuh, kalian pasti tahu, sipilis ya. Itu pasti penyakit kelamin laki-laki ya, pasti itu ya. Nggak percaya ya, langsung praktekkan aja. Kalau nggak percaya ya, praktekkan saja, langsung saja ya.
Terus kalian tunggu aja ya, orang-orang yang suka berselingkuh atau berkhianat ya, atau melakukan perbuatan hina atau menjijikkan. Kenapa saya sangat membenci perbuatan selingkuh ya? Karena saya korban selingkuh juga ya. Dan orang-orang yang suka berkhianat atau selingkuh itu pembohong besar, munafik ya, sangat-sangat munafik. Orangnya toksik, bahkan NPD ya. Dia bergangguan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Sangat-sangat ya. Orang-orang itu mempunyai gangguan jiwa atau mental. Ya, sekarang berbangga-banggalah ya, bersombong-sombonglah orang-orang yang suka berselingkuh. Tetapi di kemudian hari ya, suatu saat nanti sudah tua, kalian akan merasakan sendiri dari perbuatan kalian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Azizah, Nisa, Jule, Inara, Rusli disingkat Atuh denjir, anjir. Shit man, motherfucker. Inara Rusli. Siapa seulah laki lain kahat. Virgon, ternyata kamu sekarang punya judul baru ya. Kalau mau bikin lagu, kamu punya judul baru. Judulnya ternyata kita sama saja selingkuh dan berzina. Gitu pintu terus aku. Fakta psikologis isu perselingkuhan Inara Rusli. Kalau memang dia benar-benar pernah merasakan sakitnya diselingkuhi, dihianati, dia tidak akan pernah melakukan hal yang sama kepada perempuan lain. Dia tidak akan pernah membiarkan perempuan lain merasakan sakit yang sama. Kenapa istri sah nggak pandai merawat diri sedangkan pelakor pandai merawat diri? Jelas, istri sah fokusnya adalah merawat rumah tangga dan keluarganya sendiri. Dan gak jarang terkadang istri sah juga lupa memikirkan dirinya sendiri. Dan kenapa pelakor pandai merawat dirinya sendiri? Karena tugas utama pelakor adalah menjual dirinya sendiri. Catat, itu poinnya. 2025 ini gong banget deh rasa ade. Pertama Azizah, itu kasus perselingkuhan. Terus disambung sama Nisa si pelakor yang hamil katanya. Terus datang lagi musang birahi yang satu. Siapa dek? Jule. Adek kira kasus perselingkuhan ini akan berakhir pada si Jule. Ternyata datang lagi Inara Rusli, kamu kenapa? Kalau nama kakak-kakak ini digabungin jadi anjir. Azizah, Nisa, Jule, Inara Rusli, anjir. Jadi selingkuhan itu gak perlu cantik, cukup gak tahu diri aja. Kumaha rasana ngaletak ciduh sorangan. Maneh nu berstatement, maneh oge nu ngalakukeun. Aduh, dunia macam apa ini pulgoso anjing. Geus puguh maneh teh jadi randa gara-gara salingkuhan. Ayeuna maneh ngarandakeun batur, maneh nu jadi salingkuhan. Kata si pelakor, cintanya dia itu ke suami orang begitu tulus, tanpa mempedulikan pulus. Masa? Bukankah yang ada di otak kamu itu karena pulus? Bukankah yang ada di pikiran kamu melihat suami orang itu sudah mapan, sudah punya pekerjaan, untuk itu kamu mau? Kalau toh memang bukan karena pulus, kenapa kamu tidak cari yang single? Apa tidak ada yang terpilih oleh yang single memilih kamu, sehingga kamu mau-maunya dijadikan wanita simpanan, dijadikan wanita selingkuhan sama suami orang? Bermoduskan cinta tulus, padahal pulus yang kau incar. Mau ngeles, itu faktanya. Dijawab napi kalau ditanya tuh, bukan diem-diem baik, bukannya mingkem baik. Jawab napi, dia nanya no, masih ada yang percaya sama dia apa kagak? Masih percaya sama dia apa kagak? Bukan diem-diem baik. Kapan lagi ditanya sama wanita yang kalau bicara intonasinya itu lembut, tata kramanya juga baik,
wife material, layaknya rumah. Jawab nape? Masih percaya sama dia apa kagak? Ditanya malah ngupil, malah pada kentut. Udah jawab aja nape, ditungguin noh. Kagak ada sopan-sopannya aja. Udah cepetan jawab, jangan lama-lama, ntar kepicirit lagi.